Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Nur Aisyah dengan NPM 2114231032 dari kelas TIPB, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi mixing equipment. Saya menggunakan jurnal yang ditulis oleh Aris Effendi dengan judul Pengaruh Jenis Pengaduk Helical Ribbon dan Dayung atau Pedal terhadap hasil produk sabun cuci cair sebagai salah satu jurnal acuan yang akan saya gunakan. Di dalam jurnal ini terdapat perbandingan hasil antara pengadukan manual yang menggunakan tenaga manusia dan menggunakan pengaduk helical ribbon. Hal ini menjadi salah satu alasan saya mengapa saya menggunakan jurnal ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu helical ribbon. Jadi helical ribbon sendiri adalah salah satu jenis pengaduk yang memiliki bentuk seperti pita atau ribbon. Dibentuk dalam bagian helical atau bagian yang berbentuk seperti baling-baling helikopter yang ditempel ke pusat sumbu pengaduk. Dapat terlihat gambar helical ribbon itu sendiri seperti gambar di samping. Pengaduk ini digunakan untuk bahan-bahan dengan viskositas yang tinggi dan beroperasi dengan RPM rendah. Ribbon mixer terdiri dari silinder horizontal yang di dalamnya dilengkapi dengan skru berputar dan juga pengaduk pita berbentuk helix. Dua pita yang bergerak berlawanan dirakit pada sumbu yang sama. Pita-pita itu bisa tersambung maupun terputus-putus. Terdapat tujuan dari pengadukan helical ribbon sendiri, yaitu agar suatu komponen dapat terdispersi menjadi homogen dan tidak menimbulkan pengendapan. Selain itu, tujuan dari alat ini adalah untuk mendapatkan hasil yang elastis dan pengembangan gluten yang diinginkan. Terdapat prinsip kerja yang ada pada helical ribbon. Jadi jenis pengaduk ini itu digunakan pada larutan yang mempunyai kekentalan yang tinggi atau viskositas yang tinggi. Juga alat ini beroperasi pada RPM yang rendah dikarenakan bahan dengan viskositas yang tinggi memerlukan tenaga yang sedikit untuk menjadi homogen. Bahan yang akan dicampurkan, alirannya akan berliku-liku pada bagian bawah dan naik ke bagian atas secara bolak-balik. Pengaduk jenis ini biasanya digunakan untuk viskositas di atas 1000 PAS dan telah digunakan hingga viskositas 25.000 PAS. Untuk viskositas lebih dari 2,5 sampai 5 PAS atau 5000 CP dan di atasnya, sekat tidak diperlukan karena hanya terjadi pusaran kecil. Ribbon mixer dapat beroperasi secara batch dan juga dapat beroperasi secara kontinu. Ribbon mixer beroperasi secara batch yaitu dengan membuat padatan sekaligus mengaduknya sampai tercampur merata. Jika ribbon mixer bekerja secara kontinu, bahan padatan diumpamakan pada salah satu ujung rongga aduk dan dikeluarkan pada ujung lainnya secara terus-menerus sehingga proses yang terjadi adalah kontinu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana mixer ribbon bekerja dengan menggunakan video. Jadi ini adalah pengaduk yang berbentuk pita yang tertempel pada pusat sumbu pengaduk. Di dalam video terdapat bahan-bahan yang diaduk dan dimasukkan ke dalam mixer ribbon tersebut. Seperti yang kita lihat, bahan yang dicampur alirannya berliku-liku pada bagian bawah dan naik ke bagian atas secara bolak-balik. Setelah bahan tercampur sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka bahan akan keluar melalui lubang pengeluaran bahan.
Ribbon mixer sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu adalah ribbon mixer horizontal dan ribbon mixer rotary. Perbedaan dari kedua alat ini yaitu adalah pada putarannya. Pada mixer rotary, sistem pengaduk berputar 360 derajat, sedangkan mixer horizontal tidak berputar seperti mixer rotary. Terdapat keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan alat helical ribbon sendiri. Untuk keuntungan menggunakan alat helical ribbon adalah yaitu mudah dipelihara, lalu bahan kecil dapat didispersikan tanpa membutuhkan pencampuran terlebih dahulu, lalu kebutuhan daya umumnya berukuran sedang, mempunyai keuntungan mencampur bubuk, cairan, perekat dalam keadaan kering dan basah, dan yang terakhir efisiensi penyaluran secara merata bahan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kekurangan menggunakan helical ribbon sendiri adalah kapasitas pada helical ribbon tidaklah besar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.